الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الضالين رب اغفر لي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين walhamdulillah. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia kepada kita semua, terkhusus nikmatul iman Islam, sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, terkhusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan di pembahasan lalu dari kitab Jawahirul Quran karya pada Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah radhiyallahu anhu amin. Terakhir tentang masih dalam tafsir ayat-ayat Jawahir, ayat-ayat yang berisi tentang ma'rifatullah. Yang terakhir kita sudah bahas pada surah Al-Hadid ayat 1 sampai 6. Sekarang di surah Al-Mujadilah, itu qaulu ta'ala, suratul Mujadilah pada ayat yang ke-7. Itu qaulu ta'ala, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kau memperhatikan ya Muhammad, annallaha ya'lamu, bahwasanya Allah mengetahui, ma fis samawati, apa-apa saja yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa-apa saja yang ada di bumi, wa ma yakunu min najwa, tidak ada min najwa daripada bisikan atau pembicaraan rahasia, talatatin dari 3 orang, illa huwa rabi'uhum, kecuali dia Allah yang keempat di antara 3 orang itu. Wala khamsatin, tidak pula ada khamsatin, pembicaraan rahasia atau najwa, bisik-bisik, khamsa 5 orang, illa huwa sadisuhum, kecuali dia Allah yang ke-6 di antara mereka. Wala adna min dzalika, dan tidak ada yang lebih sedikit dari itu, lebih sedikit jumlahnya yang bisik-bisik dari 3 dan 5. Wala aktsaru, tidak pula lebih banyak, illa huwa ma'ahum, kecuali Allah bersama mereka. Ini tidak kurang dari itu atau tidaklah lebih banyak, melainkan dia Allah pasti ada bersama mereka, aina makanu, dimanapun mereka berada. Ini dengan pengetahuan Allah SWT. Tsumma yunabbi'uhum, kemudian Allah akan memberitakan pada mereka, bima amilu, dengan apa yang mereka perbuat nanti yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah bikulli syai'in, dengan segala sesuatu itu, alimun, Allah maha mengetahui segala sesuatu. Dikatakan, alam tara, tidakkah kau melihat ya Muhammad, bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada langit di bumi. Ma yakunu min najwa, tidak ada pembicaraan yang berbisik-bisik daripada orang berbisik-bisik 3 orang. Ya. Karena makanya ada istilah najwa atau munajatan. Itu isim dari fi'il naja yunaji.
Fa'ala yufailu artinya berbisik. Naja yunaji artinya berbisik. Isimnya itu najwa atau munajatun. Makanya ada munajat. Istilah munajat itu sebetulnya seolah-olah berbisik. Munajat. Dari kata naja yunaji itu saling berbisik, bicara secara pelan. Isimnya masdarnya munajatun atau munajatan. Isimnya najwa. Kemudian jadi tidak ada suara bisik-bisik antara 3 orang. Pembicaraan rahasia antara 3 orang. Kecuali Allah yang keempat. Tidak ada pembicaraan bisik-bisik rahasia dari 5 orang. Kecuali Allah yang keenam. Tidak ada yang lebih sedikit dari itu pembicaraan yang rahasia yang lebih sedikit dari itu atau lebih banyak dari itu kecuali Allah bersama mereka semua. Dimanapun mereka berada. Ya. Kemudian nanti Allah akan memberitahukan nanti tentang apa yang mereka lakukan pada hari kiamat. Ini kaitannya sama orang-orang Yahudi dan juga orang munafik. Mereka berbisik-bisik, ngomong secara sembunyi-sembunyi rahasia, ya, tanpa menyertakan orang mukminin. Mereka dengan orang munafik bersekongkol pada ahli kitab Yahudi ini. Ya. Atau kadang-kadang mereka yatahomazun, saling memberi isyarat mata antara munafik dengan Yahudi ini untuk menghina, mengejek kaum mukminin. Ya, untuk mengejek kaum mukminin. Maka kaum mukminin terkadang merasa sedih dengan perbuatan mereka orang Yahudi dengan munafikin ini. Ya. Merasa sedih. Yaqulu mana rawm ila qad balagum an ikhwanina. Yaqulu bisyara yaqtul mautun azimatun. Maka dikatakan kami tidak melihat mereka ini ya Rasul kecuali telah sampai berita pada mereka tentang saudara-saudara kita yang mati atau terbunuh atau kalah. Sehingga mereka membicarakan kekalahan kaum muslimin, orang-orang mukmin yang meninggal dunia. Mereka bisik-bisik tentang itu. Yang itu membuat sedih orang mukmin yang lain. Ya. Maka ketika sedih itu mereka sering mengeluh ke Rasulullah, ya Rasul gimana nih perbuatannya orang Yahudi ini. Mereka selalu membisik-bisikkan tentang kita, berbicara secara rahasia dengan orang-orang munafik ini. Akhirnya karena mereka tidak berhenti dan kembali lagi seperti itu, maka Allah turunkan ayat ini untuk peringatan bahwa Allah mengerti apa yang mereka katakan. Jadi seolah-olah Allah silakan kalian berbisik semau kalian, Allah tahu apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka bisikkan. Makanya kemudian ayat ini kemudian juga diiringi dengan seruan bagi orang mukmin. Idza tanajaitum fala tatanajau. Ya, jangan kalian berbisik-bisik ya bil itsmi wal udwan, maka jangan kalian berbisik-bisik tentang dosa. Maksiati Rasul, berbisik-bisik untuk mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan secara sudut pandang ayat jawahir, ayat-ayat jauharah, ayat-ayat permata tentang ma'rifatullah, ya tentu ayat ini menunjukkan bagaimana keluasan pengetahuan Allah. Bagi Allah sama tentang manjahara qauli qaumun mustaghfin bil laili wa saribun bin nahar. Sama bagi Allah orang yang mengeraskan ucapan atau menyembunyikan ucapan atau bersembunyi di siang hari atau di malam hari, bagi Allah sama. Tidak ada bagi Allah ini lebih didengar, ini tidak. Semua bagi Allah sama. Kalau manusia mungkin ini lebih kedengaran, ini lebih tidak terdengar. Dan semua bagi Allah sama. Itu menunjukkan makanya ditutup ayat itu, dan Allah juga dengan ancaman Allah bakal memberitahukan pada mereka apa yang sudah mereka perbuat itu. Ditutup dengan asma Allah, sifat Allah, bahwa Allah Maha mengetahui akan segala sesuatu. Innallaha bikulli syai'in alim.
Berlanjut ke suratul Hasyr. Di situ ada 4 ayat. Min suratil Hasyri arba'u ayat. Min suratil Mujadilah tadi ayatun, 1 ayat saja itu. Ayat ke-7 surat Hasyr ada 4 ayat. Qauluhu yaitu penutup surat Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian khasyatillah." Kata Rasulullah SAW, siapa yang baca surat Hasyr ini, akhir surat Hasyr ini, "Lau anzalna" sampai Allah utus pada mereka 70 malaikat menjaga mereka. Akhir surat Al-Hasyr. Pada rangkaian ayat 21 sampai 24. Lau anzalna hadzal Qur'an. Lau anzalna al-jabal yaradu khashi'an mutasaddian khasyatillah wa tilkal amthal nadhibuha linnasi la'allahum tafakkarun. Katakan lau anzalna al-Qur'ana jabalin, seandainya kami turunkan ini Quran di atas satu gunung. La ra'aitahu khashi'an. Ini Quran yang benar, kalamullah yang sesungguhnya Allah turunkan pada satu gunung untuk menunjukkan kehebatan, kedahsyatan kalamullah. La ra'aitahu khashi'an, kamu akan melihat kalamullah gunung itu tadi khashi'an, tunduk, mutasaddian dan pecah. Ya, min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai lau ju'ila fil jabali tamyizun, maksudnya menurut sebagian tafsir, seandainya dijadikan bagi gunung itu akal untuk memahami tentang Quran ini, terus Allah turunkan pada gunung itu Quran ini, dia akan khusyuk dan akan tasaddaq, mutasaddian, akan pecah, hancur karena takut kepada Allah meskipun dia itu keras gunung itu. Takut apa? Takut kalau dia tidak bisa menunaikan haknya Allah dalam memuliakan Al-Quran. Ya. Sedangkan orang kafir berpaling daripada peringatan-peringatan Quran dan tidak mendengar karena kerasnya hati mereka. Karena kerasnya hatinya orang kafir. Padahal gunung itu keras begitu. Seandainya Allah jadikan, kata Allah, seandainya Allah jadikan pikiran bagi gunung itu, dia pasti akan tenang dan akan hancur karena agungnya Quran. Meskipun orang kafir itu tidak mempan. Katanya rupanya lebih keras daripada batu daripada gunung yang ada di batu itu, batu yang ada di gunung itu. Artinya orang kafir, waliyadzubillah. Wa tilkal amsal, dan itulah, dan adapun itu permisalan, nadribuha, kami membuatnya, linnasi, untuk manusia, la'allahum yatafakkarun, supaya mereka merenung, supaya mereka berpikir. Misalnya Quran itu turunkan, khasyian, kalian akan melihat Quran itu gunung itu tunduk, khusyuk, tunduk dan mutasaddian, terpecah belah. Sebabkan karena takut pada Allah. Itu ta'zim. Maka dari situ, untuk salah satu adab dalam membaca Al-Quran itu adalah merasakan azomatul mutakallim, keagungan sang yang bicara itu siapa? Itu Allah SWT. Sebagaimana disebut di Ihya dalam kitab Asrar Tilawatil Quran. Itu juga baru saja kita bahas di kitabnya Imam Haddad Nasruddiniyah baru kemarin, beberapa episode Selasa itu, atau Bapak Saudara itu bahas
pas babnya itu tentang adab tilawatil Quran, bisa disimak di situ karena berhubungan dengan Ramadan yang akan datang. Jadi salah satu adab membaca Quran itu adalah menghadirkan keagungan dia yang bicara kepada kita itu Allah SWT. Ada bahkan di antara tabi'in baru buka mushaf ini langsung pingsan. Dia mengatakan ketika dibuka mushaf itu, dia mengatakan kalam Robbi, ini kalam Tuhanku, ini kalam Tuhanku. Saking merasakan keagungannya itu, pingsan. Baru buka. Belum membaca Quran. Kita baca Quran, tenang-tenang. Kadang sambil lalai, sambil makan. Tadarus itu. Sambil ngobrol la ilaha illallah. Dan banyak lagi adab-adab yang Imam Ghazali itu sudah jelaskan di kitab As-Tilawatul Quran. Di antaranya selain menghadirkan keagungan orang yang bicara, zat yang bicara itu Allah SWT, juga ta'zim atau berusaha memahami ayat itu untuk tadabburi. Juga selain tentu menjaga kesucian secara zahir dan sebagainya. Juga ta'assur, merasa terkesan dengan ayat itu. Ini memberi reaksi kepada ayat itu. Ya. Kalau ayatnya isinya rahmat, ya kita minta rahmat. Kalau isinya azab, ya minta perlindungan pada Allah SWT. Isinya ayat itu tasbih, ya mengucapkan tasbih subhanallah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, atau sebangsanya. Tergantung ayatnya. Ya enggak juga, cuma ya kelihatannya kok kurang elok lah. Masa Quran itu kok digelar kayak gitu, ya kurang elok lah secara adab. Kalau dibayang baca setan kok saya enggak pernah tahu setan baca Quran. Ya mungkin. Yang pasti ada riwayat bahwa malaikat itu tidak bisa baca Quran. Malaikat. Makanya malaikat itu kalau ada orang baca Quran dia imam. Seperti diriwayatkan di Durrul Mansur, tafsir bin Mansur itu begitu. Kalau setan wallahu a'lam. Dari mana itu? Tidak tahu. Yang saya belum pernah dapat dasarnya. Kita juga pernah dengar dulu. Cuma nggak tahu dasarnya dari mana. Apa ada dasarnya pandai, saya belum pernah dengar. Wallahu a'lam. Ya ndak elok aja karena Quran itu kok dibiarkan terbuka mushaf itu, ya kan ndak pantas lah. Kemudian Kutil kalam sunnah nanti walina salam tafakkarun. Itulah permisalan bagi manusia supaya mereka tafakkur, tadabbur. Itu membaca dengan tartil itu membantu untuk tadabbur. Kalau tidak mengerti lah apa yang dibaca. Ya walaupun kita nggak mengatakan ya melihat terjemahan itu sudah cukup, tapi paling tidak terjemahan itu paling tidak membantulah untuk merenungi makna Quran tadi. Huwallazi la ilaha illahu. Juga kita sudah sering sampaikan, kalau orang di beberapa majelis terutama menjelang Ramadan ini, paling tidak Ramadan itu kan kata Habibul Haddad, baru kita kaji dari pagi di Risalatul Mu'awana tentang bahwa Habibul Haddad mengatakan Ramadan ini kan orang lebih sregep, lebih rajin untuk kebaikan, karena memang ya setannya dibelenggu dan nafsu kita dibelenggu juga dengan rasa lapar dan haus, karena setannya dibelenggu sehingga orang terasa lebih ringan untuk berbuat baik. Maka pompong begitu karena Ramadan bulan Quran, ya ya didatangkan kan itu guru Quran atau apa, terutama masjid-masjid yang memiliki dana yang banyak. Jangan cuma otak-atik bangunan saja, nanti belum jelek masih layak dirubah lagi. Ada gitu, saya tahu sendiri masjid itu kayak gitu, saking banyaknya duitnya. Ya
Nanti setahun ya, rubah lagi gaya anunya, arsitektur depannya itu dirubah. Jadi setahun lagi rubah. Ya jangan gitu, artinya kalau dia punya anu ya manfaatkan, punya lebih, manfaatkan kayak yang manfaat. Seperti umpama Ramadan pumpung orang itu lagi sergap-sergapnya darusan umpama. Datangkan guru yang mumpuni untuk Quran. Paling tidak minimal bacaan Fatihahnya. Karena Fatihah saja kadang orang awam kadang kurang perhatian bacaan Fatihah itu. Nah, setelah bacaan Fatihah bolehlah dia perbaiki bacaan Qurannya. Paling tidak lepas Ramadan paling tidak ada perbaikan lah sedikit. Walaupun kita katakan membaca itu baru jenjang pertama untuk memahami. Bukan akhir. Membaca itu bukan akhir. Kan gitu kan lebih manfaat daripada duitnya nih. Atau kegiatan-kegiatan yang manfaat. Daripada nggak tepat guna dan tidak ada hasil gunanya. Buat apa juga. Ya. Masjid itu ya pokoknya layak, nyaman untuk ibadah. Cukup. Mau diapakan lagi? Gitu. Ya sudah. Pokoknya yang buat yang lain. Kenapa bisa uang masjid? Nah, makanya ditata. Dikasih edukasi, dikasih pendidikan. Jamaah masjid itu bahwa infak masjid ini kalau untuk bangunan harus sendirikan. Itu bangunan supaya orang tidak salah sasaran kalau dia ingin amanat uang ke masjid itu. Oh saya kepingin bangunan, ya sudah. Ada kotak khusus untuk kegiatan umum. Yang kaitannya sama masjid lah. Itu boleh ambil dari situ kalau sudah dikhususkan. Kan kita sudah tahu, orang yang naruh itu pun sudah tahu. Ini atau untuk kegiatan sosial masjid dan sekitar masjid umpama. Atau apalah teknisnya supaya orang yang sodako ini paham. Oh ini niatnya masuk ke sini, ini peruntukannya untuk ini. Jadi tahu. Kalau campur baur ya repot memang kita. Mau ngambil untuk kegiatan-kegiatan lain. Itu orang pada masukkan kan nggak tahu niatnya. Ada yang untuk lampu, mungkin niatnya ada yang untuk apalah, untuk apa. Kita nggak tahu, pokok masuk saja. Nggak ada yang tahu apa niatnya. Nah itu harusnya manajemen masjid ya. Mohon maaf kadang kita ini nggak tahu ya. Manajemen di kita ini lemah kadang. Baik itu manajemen masjid dan sebagainya. Nggak sebagus mungkin umat lain. Tempat ibadahnya. Padahal kita yang mengakui nadina indallah Islam, tapi kadang manajemen masalah masjid, masalah itu kadang kurang begituan. Ya sekedar apalah, sekedar kita menyampaikan. Saya sampaikan di beberapa masjid ketika khususnya menjelang Ramadan ini. Seperti itu, saran, sekedar saran. Kan lebih manfaat. Mumpung kan Ramadan, ya Ramadan kan orang lagi giat-giatnya. Di Ramadan masa ya ada harapan untuk seperti itu, ya tidak mungkin. Mumpung Ramadan mereka lagi semangat, ya itu difasilitasi. Ya, kemudian huwallazi la ilaha illahu, dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Alimul ghaibi wasyahadah, Dia mengerti, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wa huwa rahmanur rahim, dialah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan di sini Allah SWT menjelaskan tentang tadi lawan itu pengagungan terhadap Quran. Pengagungan kepada Quran. Dan juga dikatakan walladzi la ilaha illahu, Allah mengabari bahwasanya tiada Tuhan selain Dia. Ay la rabba ghairu, tidak ada Rabb selain Dia. La ilaha, tidak ada sesembahan selain Dia, tidak ada penguasa selain Dia, tidak ada pencipta selain Dia. Maka semua yang disembah selain Allah adalah batil. Innahu alimul ghaibi, dan bahwasanya Allah mengabarkan bahwa dirinya mengetahui segala yang gaib dan yang nyata, mengetahui segala yang ada ini, yang disaksikan oleh kita maupun yang gaib yang tidak kita saksikan. Maka tidak satupun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaf'alu syai'un fil ardi wa fis sama', kecil, besar. Ya. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Meskipun dzarrah. Mithqala dzarratin fi dzulumatil ardi
Tidak ada satupun di kegelapan bumi. Wala rabbin wala yabisin, tidak ada yang basah yang kering kecuali semua fi kitabim mubin, berada dalam catatan Allah SWT. Huwa Rahmanur Rahim, dialah Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memiliki rahmat yang luas meliputi segala makhluknya. Bahkan Rahman ad-dunya wal akhirah. Rahim, dialah Allah yang Maha Pengasih di dunia dan di akhirat, dan Maha Penyayang di dunia dan di akhirat. Di mana dia sendiri mengatakan rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meluasi segala sesuatu. Surat Al-A'raf 156 juga Allah berfirman di ayat yang lain, Al-An'am 54, kata rabbukum ala nafsi rahmah, Tuhan kalian telah menetapkan atas zatnya untuk bersifat rahmat. Juga surah Yunus ayat 58, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, kata Allah, dengan karunia Allah dan rahmatnya lah hendaknya kalian bergembira. Dan rahmat yang paling besar dari Allah pada kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pantas bergembira dengan beliau dari hari kelahiran beliau. Surah Yunus ayat 58. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salam. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Al-malikul qudusus salam, yang Maha merajai, Al-Quddus, yang Maha suci, As-Salam, yang Maha pemberi keselamatan, atau salam, yang selamat dari segala aib. Al-Malik ini malikul li jami'il asya', penguasa, pemilik segala sesuatu. Sehingga karena semuanya adalah milik Dia, maka terserah kepada Dia untuk membolak-balikkan, untuk mengatur segala sesuatu. Al-Quddus, Maha suci. Ya. Allah SWT segala sifat yang tercela, sifat-sifat yang rendah. As-Salam, Maha selamat dari segala aib dengan kesempurnaannya, zatnya, sifatnya, afalnya. Atau juga pemberi keselamatan. Al-Mu'min, yang Maha memberi keamanan. Dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, aiman aman alman khalqahu min an yadhlimahum, zat yang mengamankan makhluknya daripada dia berbuat zalim pada makhluk. Atau al-mu'min berarti maknanya shaddaqa ibadahul mu'minin fi imanihim. Allah membenarkan hamba-hambanya orang mukmin tentang keberimanan mereka kepada Allah SWT. Al-Muhaimin, Qudusus Salamul Mu'minul Muhaimin. Al-Muhaimin yang Maha mengintai. Asy-syahid ala khalqi bi amalihim, atau Ar-Raqib. Al-Muhaimin ini Ar-Raqib, yang Maha mengawasi, Maha mengintai. Yang memberi keamanan. Ya itu tadi, memberi keamanan atau membenarkan keimanannya orang mukmin pada Allah. Amana khalqahu wa saddaqa ibadahu. Al-Muhaimin yani yang syahid ala khalqih, menyaksikan pada makhluknya, Maha mengintai. Allah ala kulli syai'in syahid. Allah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Surat Al-Buruj 9, juga Yunus 46. Tsumma Allahu syahidun ala ma yaf'alun. Kemudian Allah Maha menyaksikan atas apa yang mereka perbuat. Al-Qudusus Salamul Mu'minul Muhaimin. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaimin. Makanya Quran itu juga disebut sebagai Muhaimin. Dalam surah Al-Maidah 48. Nazalika kitabul hakim musaddiqan lima baina yadayhi wa muhaiminan alaih. Kami turunkan pada engkau ya Muhammad kitab dengan benar. Dia musaddiqan, kitab itu membenarkan, mengkonfirmasi baina yadayhi, apa yang sebelumnya. Ya, wa muhaiminan alaih, dan kitab Quran itu sebagai muhaimin, penjaga, saksi atas kitab terdahulu, batu ujian atas kitab terdahulu. Apa yang sesuai dengan Quran maka itu insya Allah benar.
Nasara mengatakan Allah salisu talatah. Quran mengatakan enggak, qul huwallahu ahad. Yang lagi itu Quran itu yang betul. Dan itu penyimpangan dan terbukti. Mereka, para ahli mereka sendiri yang mengatakan bahwa ayat Trinitas itu adalah palsu. Bukan kita yang mengatakan, iya. Ahli mereka sendiri. Dan di King James Version yang cetakan lama, itu dibuang ayat itu. Sesungguhnya ada 3 yang bersaksi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di surga itu. Itu dikasih kurung siku. Sampai sekarang dikasih. Saya tidak bawa. Kalau saya bawa Bible saya tunjukkan ayatnya. Jadi Quran itu disebut Muhaimin. Allah juga mempunyai nama Al-Muhaimin. Yang maha mengawasi, maha mengintai, maha menyaksikan. Karena Quran itu sebagai saksi di kitab-kitab terdahulu. Kebenaran kitab terdahulu. Dan sebagian isi-isi daripada Taurat itu ada di Quran juga. Sebagaimana kita sudah pernah bahas panjang lebar. Al-Aziz. Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Al-Aziz. Ay alladhi azza kulla syai' wa qaharah. Ay ghalaba kulla syai'. Zat yang mengalahkan segala sesuatu. Dalam kemuliaannya, keperkasaannya, atau maha perkasa, Aziz. Al-Jabbarul Mutakabbir, yang maha jabbar, maha memaksa. Al-Mutakabbir, yang maha besar, atau maha sombong, karena dia yang pantas sombong, merasa besar, maha besar. Ay alladzi la talikul jabariyah ilalau, yang mana tidak layak pemaksaan itu kecuali bagi dia, karena semua itu dari dia. Dan tidak layak at-takabbur itu kecuali bagi keagungannya. Subhana Allah sendiri yang berfirman dalam hadis qudsinya, al-'azamatu izari wal kibriya'u ridai. Faman naza'ani wa minhuma adzabtuh. Al-'azamah, keagungan itu adalah ibarat izar, ibarat sarungku, ibaratnya pakaian. Wal 'azamah wal kibriya'u ridai, dan sombongan itu ibarat ridaku. Maka siapa yang berani mencabutnya dariku, ini memakainya, maka saya azab dia. Dalam riwayat yang lain, kosom tuhu, saya hancurkan dia. Kemudian Al-Jabbarul Mutakabbir, subhanallah ya amma yusyrikun. Karena Allah pemilik semua sifat-sifat agung itu tadi, maka subhanallah, maka maha suci lah Allah dari apa yang mereka sekutukan. Kalau Allah sudah maha Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, ya sudah maha suci Allah dari semua yang mereka sekutukan, yang mengatakan bahwa Allah itu butuh sesuatu, yang mengatakan Allah itu ada 2, ada 3. Maha suci Allah dari semua itu, karena Allah sudah memiliki sifat-sifat yang agung tadi, sehingga Allah tidak memerlukan pada selainnya. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru. Lahul asmaul husna, dialah Allah. Al-khaliqul bari'ul musawwir, yang maha pencipta, maha bari', sama bari' itu pencipta juga, khaliq, pencipta. Musawwir, yang maha membentuk. Kemudian sebagian mengatakan al-khalqu, khaliq itu adalah at-taqdir, yang menentukan. Al-Bari', yang maha sama menciptakan. Al-Musawwir, yang maha membentuk. Yani idza arada syai'an qala lahu kun fayakun. Yaitu yang mana, zat yang mana apabila dia berkehendak sesuatu, maka dia mengatakan jadilah, maka jadi. Menurut sifat yang dia kehendaki. Al-Musawwir, seperti firman Allah di surah Al-Infitar, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bentuk mana-mana pun, ma syaa, apa yang dia kehendaki, rakkabak, Allah menyusunmu menurut bentuk yang dia kehendaki.
Lahul asmaul husna, hanya milik dia nama-nama yang terbaik. Ya. Hanya milik dia nama-nama yang terbaik. Asmaul husna. Itu dikatakan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Innalillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina asman. Mi'atan ila wahidan. Man aswa dakhala jannah. Wa huwa witrun yuhibbul witra. Allah itu memiliki tis'atan wa tis'ina asman, 99 nama, mi'atan ila wahidah, 100 kecuali satu. Siapa yang menghafalnya, ahsaha ay hafidhaha, dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Dan Allah Maha ganjil dan dia suka kepada yang ganjil. Adapun lafaz At-Tirmidzi tentang Asmaul Husna ini seperti yang kita kenal itu. Dalam riwayat Tirmidzi, Allahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim malikul qudus samun dan seterusnya. Itu dalam lafaz At-Tirmidzi. Sedangkan di riwayat Ibnu Majah ada beberapa tambahan dan pengurangan, dan ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan. Ini sudah direkam oleh para ulama dalam karya-karya mereka tentang Al-Asmaul Husna. Imam Ghazali pun memiliki Al-Maqsudul Asna fi Syarah Asmaul Husna. Imam Ghazali punya kitab khusus tentang penjelasan tentang Asmaul Husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Allah bertasbih kepada dia segala apa yang ada di langit dan di bumi. Ya. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi. Bertasbih kepada Allah apa segala sesuatu fis samawati yang ada di langit wal ardi dan di bumi. Wal azizul hakim, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Maha perkasa lagi maha bijaksana. Al aziz, sehingga tidak bisa diraih oleh atau dikejar oleh apapun, karena dia maha aziz, maha mulia kemuliaannya. Al hakim, maha bijaksana dalam syariatnya dan takdirnya, ketentuannya. Ya. Kemudian man qala hina yusbih, dalam riwayat satu riwayat daripada Ma'qil bin Yasar dari Rasulullah SAW, man qala hina yusbih thalatha marat a'udzu billahi minasyaitonir rajim, siapa yang baca ketika pagi hari 3 kali a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim 3 kali, kemudian membaca akhir surat Hasyr ini, wakkalallahu bi sab'ina alfa malak, maka Allah wakilkan, Allah pasrahkan pada dia 70.000 malaikat, yusalluna alaihi hatta yumsi, yang mana malaikat itu selalu mendoakan dia sampai petang hari. Wa in mata, dan apabila meninggal pada hari itu dia mata syahidan, dia mati dalam keadaan syahid. Dan siapa yang mengucapkan ayat ini, law anzalna, khususnya itu sore hari, petang hari, sama pula seperti itu. Ya Allah jagakan dia kepada 70.000 malaikat. Jadi kalau mati pun pada malam itu dalam keadaan syahid. Kemudian namanya Abdullah Haddad ini mencantumkan ini pada wirdul latifnya. Radhiyallahu anhu ardhana qadar amin. Suratul Jumu'ah. Surat Jumu'ah. Situ dulu ya. Tambah satu surah lagi. Jumu'ah Taghabun Al-Muluk. Ya, habis itulah.
ya sampai di